Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Isan Aja Boyo Argo dengan NIM 1249210102 dari 24C jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelum kita mulai, siapin cemilan terbaik kalian karena di sini videonya bakal sedikit panjang karena aku bakal ngebahas mengenai isu terbaru terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya Yudi Sadewa, mengenai ekspor emas yang dikenai bea keluar hingga 15%. Aku bakal ngebahas mulai dari kenapa sih kebijakan ini dikeluarin, lalu apa tujuannya, dan gimana dampaknya bagi perekonomian yang ada di Indonesia. So stay tune, terus pantengin, dan jangan kemana-mana. Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengumumkan aturan baru terkait pengenaan bea keluar terhadap ekspor emas. Dalam kebijakan ini, tarif bea keluar ditetapkan secara progresif, yaitu berkisar antara 7,5% hingga 15%, tergantung pada jenis emas dan harga pasar internasional. Kebijakan ini muncul di tengah kondisi global yang tidak stabil, di mana emas menjadi salah satu instrumen lindung nilai yang paling diminati. Akibatnya, ekspor emas meningkat. Sementara pemerintah ingin memastikan bahwa emas tidak hanya diekspor mentah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Dengan kata lain, negara tidak ingin hanya menjadi penonton tambang, tapi juga pemain utama dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Lalu, mengapa kebijakan bea keluar ekspor emas itu diberlakukan? Kebijakan bea keluar ekspor emas tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi global dan domestik yang sedang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, emas menjadi komoditas yang sangat diminati karena kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari inflasi global, konflik geopolitik, hingga pelemahan mata uang di berbagai negara. Akibatnya, harga emas meningkat dan aktivitas ekspor emas dari negara penghasil termasuk Indonesia ikut melonjak. Dari sudut pandang pemerintah, kondisi ini menimbulkan dua persoalan utama. Pertama, emas sebagai sumber daya strategis berpotensi terlalu cepat keluar dari dalam negeri jika ekspor dibiarkan tanpa pengendalian. Yang kedua, ekspor emas dalam bentuk mentah membuat Indonesia hanya memperoleh manfaat terbatas, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh negara pengimpor yang mengolah emas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan bea keluar sebagai instrumen fiskal untuk mengatur arus ekspor. Bea keluar tidak dimaksudkan untuk melarang perdagangan, tetapi untuk memberikan sinyal ekonomi bahwa ekspor bahan mentah perlu dikendalikan. Dengan tarif progresif hingga 15%, pemerintah berharap pelaku usaha akan mempertimbangkan kembali keputusan ekspor dari mulai mengarah pada pengolahan emas di dalam negeri. Lalu apa sih tujuan dari diberlakukannya kebijakan bea keluar untuk emas ini? Yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan penerimaan negara. Dalam ekonomi makro, penerimaan negara sangat penting untuk menjaga keberlanjutan APBN. Negara membutuhkan sumber pendapatan yang stabil agar tidak terlalu bergantung pada utang. Bea keluar ekspor emas memberikan tambahan pemasukan yang dapat digunakan untuk membiayai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan kata lain, emas yang diekspor tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi langsung kepada negara. Lalu yang kedua adalah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga domestik. Jika ekspor emas dibiarkan tanpa pengendalian, pasokan emas dalam negeri bisa menipis. Ketika pasokan berkurang, sementara permintaan tetap tinggi, harga akan naik. Kondisi ini bisa merugikan masyarakat dan industri dalam negeri. Dengan adanya bea keluar, pemerintah berupaya menjaga agar sebagian emas tetap berada di dalam negeri. Ini membantu menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan domestik tetap terpenuhi. Dalam konteks makro, stabilitas harga adalah kunci untuk menjaga daya beli dan kepercayaan pasar. Lalu yang ketiga adalah untuk mendorong hilirisasi dan nilai tambah. Hilirisasi berarti mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai lebih tinggi. Dalam ekonomi makro, negara yang mengekspor produk bernilai tambah tinggi cenderung memiliki struktur ekonomi yang lebih kuat. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong agar emas tidak hanya ditambang dan diekspor, tetapi juga diolah menjadi perhiasan, emas batangan, atau produk industri lainnya di dalam negeri.
Ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat industri nasional. Lalu apa sih dampak dari pemberlakuan kebijakan terhadap ekonomi Indonesia secara makro? Dari sisi makroekonomi, kebijakan biaya keluar ekspor emas membawa dampak yang cukup luas dan saling berkaitan antar sektor. Yang pertama, kebijakan ini berpotensi memperbaiki struktur perdagangan Indonesia. Selama ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas mentah. Dengan adanya bea keluar, ekspor emas mentah menjadi kurang menarik, sehingga mendorong pergeseran ke arah ekspor produk bernilai tambah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Kedua, dari sisi penerimaan negara, bea keluar emas memberikan tambahan pendapatan fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk belanja publik. Dalam ekonomi makro, peningkatan belanja pemerintah yang produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sektor pertambangan, tetapi juga sektor-sektor lain melalui efek multiplier. Yang ketiga, kebijakan ini berpengaruh terhadap pasokan dan stabilitas harga emas di dalam negeri. Dengan tertahannya sebagian ekspor, pasokan emas domestik cenderung lebih terjaga. Hal ini membantu menjaga stabilitas harga dan memberikan kepastian bagi industri perhiasan, investasi emas, serta masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai. Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki potensi dampak negatif yang perlu diantisipasi. Tarif bea keluar yang relatif tinggi dapat menurunkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global jika tidak diimbangi dengan kebijakan pendukung seperti insentif investasi, kemudahan perizinan, dan penguatan industri hilir. Kebijakan ini bisa menekan aktivitas usaha dan menurunkan minat investasi di sektor pertambangan. Oleh karena itu, secara makro, kebijakan bea keluar ekspor emas harus dipahami sebagai bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas. Keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta kemampuan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Lalu gimana sih analisis dari adanya bea keluar emas dalam perspektif ekonomi Islam? Dalam ekonomi Islam, sumber daya alam seperti emas dipandang sebagai amanah yang harus dikelola untuk kepentingan umat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya tersebut memberikan manfaat yang luas bukan hanya bagi segelintir pihak. Kebijakan bea keluar ekspor emas sejalan dengan prinsip maslahah, yaitu upaya menciptakan kemanfaatan dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Dengan menjaga pasokan dalam negeri dan mendorong nilai tambah, negara berusaha meningkatkan kesejahteraan kolektif. Namun, ekonomi Islam juga menekankan prinsip keadilan, kebijakan yang tidak boleh menimbulkan kezaliman, terutama terhadap pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini harus disertai dengan perlindungan dan pembinaan agar tidak menimbulkan ketimpangan. Lalu gimana sih refleksi kritis dan persuasif dari adanya kebijakan bea keluar emas ini? Kebijakan bea keluar ekspor emas pada dasarnya mengajak kita untuk merefleksi kembali bagaimana Indonesia selama ini memperlakukan sumber daya alamnya. Selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan komoditas, namun seringkali hanya berperan sebagai pengekspor bahan mentah. Emas sebagai komoditas bernilai tinggi dan strategis tidak luput dari pola ini. Ketika emas diekspor dalam bentuk mentah, manfaat ekonomi terbesar justru dinikmati oleh negara pengolah, sementara Indonesia hanya memperoleh keuntungan jangka pendek. Melalui kebijakan bea keluar ini, pemerintah sebenarnya sedang mengirim pesan penting bahwa kekayaan alam tidak seharusnya habis begitu saja demi mengejar keuntungan sesaat. Bea keluar berfungsi sebagai instrumen pengendali, bukan sebagai bentuk pembatasan ekstrim. Negara tidak menutup keran ekspor, tetapi memberikan jeda agar emas dapat diolah terlebih dahulu di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Namun, refleksi kritis perlu dilakukan agar kebijakan ini tidak hanya berhenti pada niat baik. Tarif bea keluar yang cukup tinggi berpotensi menimbulkan tekanan bagi pelaku usaha, terutama bagi eksportir dan penambang yang belum memiliki akses ke industri hilir. Jika negara tidak menyediakan dukungan berupa infrastruktur, insentif investasi, dan kepastian regulasi, kebijakan ini justru bisa menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan daya saing Indonesia di pasar global.
Disinilah pentingnya keseimbangan dalam kebijakan ekonomi makro. Bea keluar emas harusnya menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Tanpa kebijakan pendukung, tujuan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah akan sulit tercapai. Refleksi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan makro tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya tarif, tetapi oleh konsistensi dan sinergi antar kebijakan. Dari sisi persuasif, kebijakan ini mengajak masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa ekonomi, untuk mulai berpikir jangka panjang. Kekayaan alam bukan sekedar komoditas dagang, tetapi modal pembangunan masa depan. Ketika negara berusaha mengatur ekspor emas, yang sedang dijaga bukan hanya cadangan emas, tetapi juga potensi kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Itulah analisis kita soal kebijakan bea keluar ekspor emas dari sudut pandang ekonomi makro dan ekonomi Islam. Semoga setelah nonton video ini, kalian bisa lebih paham hubungan antara kebijakan fiskal dan realitas ekonomi sehari-hari. Itulah analisis soal kebijakan bea keluar ekspor emas dari sudut pandang ekonomi makro dan ekonomi Islam. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa lebih paham hubungan antara kebijakan fiskal dan realitas ekonomi sehari-hari. Kalau kalian suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, komen pendapat kamu, dan subscribe untuk video lain tentang ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.